Baik, selamat datang kembali di channel GM Network. Kali ini kita mau bahas kembali aplikasi penghasil uang Xworld. Karena banyak sekali teman-teman yang komen ya, Bang tolong dong diupdate lagi tentang Xworld. Nah, kali ini saya mau coba kasih pencerahan dimana sekarang aplikasi Xworld itu rada lesu teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas. Baik ya teman-teman ya, mungkin kali ini ya kita setelah kemarin hype dengan AI agent yang ada di Xworld. Nah, ini sekarang ini lesu karena memang hanya beberapa ya, cuman ada satu Elon Musk aja yang masih hijau ya, lainnya merah lesu. Hal ini dikarenakan ya, menurut saya bukan masalah AI agentnya, tetapi karena ada beberapa hal ya, misalnya problem-problem yang kemarin sempat saya bahas di video yang ini. Silahkan teman-teman tonton, ini adalah problem yang menurut saya sangat signifikan ya, impactnya ke komunitas. Itu yang menyebabkan saya juga nggak terlalu agresif lagi di Xworld, karena sebenarnya saya tuh bukan berarti berhenti ya, tetapi saya lebih ke standby aja, memantau saja pergerakan dari Xworld ya. Saya menunggu perbaikan dari developer Xworld. Nah, sembari menunggu ya teman-teman ya, aku tuh sebenarnya sedang garap beberapa ya project yang lain ya, misalnya kayak ini ya, ini ada namanya Chainer. Nah, ini salah satu game NFT, teman-teman bisa langsung main ya, linknya ada di deskripsi. Dan begitu juga aku tuh sekarang lagi garap, ini ada sosmed yang bisa nambang namanya XW. Teman-teman kalau mau join silahkan join ya, di sana aku juga sering kasih kode redeem Xworld. Nah, silahkan join aja karena di situ kita juga bisa main sosmed kayak TikTok gitu, dan kita bisa mining teman-teman. Nah, kali ini kalau teman mau join ya, langsung aja main channels atau ikutan saya di XME, karena ya memang project-project yang belum listing itu biasanya apa ya namanya, ada resikonya besar, bisa aja jadi scamming juga bisa. Tapi ya namanya sebuah kesempatan ya, kadang nggak terulang kedua kali. Oleh karena itu mendingan join di awal kalau mau cuan kayak gitu ya. Nah, oke, kita mau kasih beberapa pencerahan mengenai AI agent. Jadi teman-teman itu banyak yang masih bertanya, Bang kalau aku nambang di sini kira-kira naiknya kapan ya? Misalnya di iTour naiknya kapan ya? Di FoxEQ atau di AstroSeek ya, FanGPT itu naiknya kapan ya Bang? Terus harganya kira-kira bisa naik nggak ya Bang? Nah, terus ini kalau aku masuk sekarang untung nggak ya Bang? Nah, itu banyak sekali teman-teman yang bertanya seperti itu. Ya mungkin teman-teman belum apa ya, baru pertama kali join di AI agent ya di Xworld ini. Walaupun secara pribadi sebenarnya ini kan nggak jauh beda ya. Di sini ada yang konsepnya mining. Kalau mining itu teman-teman caranya itu ya dengan kita menambang, nanti tokennya dikumpulkan, setelah harganya masuk bolehlah dijual, misalnya kayak gini ya. Bisa udah naik gitu, naik tinggi baru dijual. Tetapi kalau ngeliat kondisi seperti ini kan yang ada fasenya itu bearish ya. Bearish itu artinya turun ya teman-teman ya, menurun kayak gitu. Misal kayak gini ini kan merah nih, turun ya. Artinya banyak sekali user ya atau ini penambangnya ini yang menjual teman-teman, seperti itu. Nah, begitu juga kemarin yang AI agent yang konsepnya itu adalah trading yang Sioflex dan Vangon. Ini ya teman-teman ya. Nah, misal kayak gini nih. Habis naik terus turun ya kayak gini kan. Nah, karena memang menurutku ya problemnya itu adalah ya apa ya? Ya problemnya karena banyak problem gitu di sini tuh, banyak problem yang menjadikan saya juga jadi ya udah nyantai aja gitu, nggak perlu pusing-pusing ya dengan apa namanya AI agentnya di Xworld ini, ya udah tak biarin aja kayak gitu kan, sembari masih memantau update dari dia. Nah, jadi teman-teman tuh harus pahami gitu loh, harus pahaminya tuh sebenarnya yang menjadi harga naik dan turun ya di Xworld tuh sebenarnya uniknya apa teman-teman? Karena penentunya itu adalah developer. Nah, tapi beda dengan si Elon Musk ya teman-teman. Kita cek di sini ya, di bagian sini top ranknya ini. Nah, kepemilikan token peringkat nih, kalau teman-teman perhatikan ini yang paling besar ya, paling tinggi itu kan ada sini ya, IJZM nih yang nomor 1 itu punya 500 ribuan lah. Ini setara ya sekitar ini ya 1.500-an USDT ya. Ini cuman megang 0,05 ya. Intinya nggak ada yang lebih dari 1% yang terlihat di sini ya teman-teman. Nah, artinya kalau melihat seperti ini sebenarnya ini sehat. Menurutku si Elon Musk tuh sehat, artinya harga yang terbentuk tuh dari jumlah user ya, jumlah user yang masuk di sini di Elon Musk. Jadi menurutku untuk yang mining di Elon Musk ini sebenarnya lebih bagus sih, karena lebih sehat gitu dengan 5.500 dengan market cap 2.000-an ini. Menurutku ya cukup sehat ya, cukup sehat dari analisa saya ya, karena bisa saja saya salah. Tapi kalau melihat dari pemegang token ini nggak ada yang lebih dari 1%, ini cukup sehat.
coba kita bandingkan dengan beberapa AI agent yang konsepnya nambang ya, misalnya di Fox EQ. Kita cek di sini. Nah, ini ada yang masih punya 0,24, masih oke lah ya. Ini ada 2 juta token, cuman ya perlu hati-hati nih 2 juta token ya. Ini murah karena memang harga tokennya lagi drop, jadi murah ya. Tapi ini kan punya 2 juta token. Nah, beda cerita dengan si BitHero ya. Kita cek BitHero. Nah, kalau di BitHero ini 0,17 ya. Ini punya 1.700.000 ya. Ini cukup ngeri-ngeri sedap, cuman ya kalau lihat nilainya sih order-ordernya sih kecil ya, di bawah 1%. Cuman nanti kita cek aja teman-teman. Misalnya di iTour ya, iTour kita lihat iTour ini juga 0,2. Ini kalau dilihat kok jadi persentasenya kecil-kecil ini ya, bener atau enggak nih ya teman-teman. Kita cek dulu, ini ada 2 juta token soalnya ya, cukup bahaya kayak gitu kan, turun semua soalnya, saling hold. Jadi ini memang nggak ada pergerakan beli karena yang memang apa ya namanya, ngeri-ngeri sedap. Cuman kita cek dulu yang trading deh. Yang trading di sini di Shuflex kan ini yang megang, nah ini 3% nih. 3% ini cukup ngeri ya. Pokoknya di atas 1%, 1% ini cukup ngeri. Ini bisa aja orang dalam ya, kita nggak pernah tahu. Di Shuflex, kemudian di mana Vanguard, kita cek di Vanguard. Ini 6% ini cukup ngeri ya. Vanguard ini masih orang dalam ya yang megang. Artinya kalau di Vanguard kurang sehat masihan ya, masih bisa dipermainkan developer menurut saya seperti itu. Jadi ya Shuflex ini udah cukup lumayan, tapi ya masih ada 3%-nya ini yang bahaya ya, menurut saya seperti itu. Ini hanya menurut saya, bisa aja salah. Nah, kemudian di Idle Snap ini bagus nggak, kita cek. Pokoknya persentase nih 0,27 ya, yang terbesar nih, masih cukup oke. Tapi dia punya 2 juta token ya, ini sangat pengaruh kalau ngejual nih ya. Yang masih ada juta-juta ini bahaya. Terus yang lama lagi apa nih, kalau Trump ini kita cek Trump 0,58 ya, seperti itu ya, masih di bawah rendah-rendah ya kayak gitu. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya, misalnya kayak di Astrosec juga, ini kita cek dulu. Oh, ini sudah mulai kecil-kecil tapi ada 1.700-an token yang belum dijual ya. Jadi menurutku ya, ini ketika nanti harganya melambung ya teman-teman, perhatikan pokoknya di atas 1 jutaan token ini, itu mereka akan ada apa ya, psikologisnya mereka tuh pasti akan jual kalau harganya melambung ya. Misalnya harganya tiba-tiba naik tuh, nah nanti yang tokennya besar-besar itu kemungkinan akan jual. Sementara ini mereka tuh diem ya. Ini sebenarnya kayak pertarungan sabar gitu, siapa yang sabar dia yang menang kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi konsepnya gimana sih Bang, sebenarnya kok harga itu bisa naik atau turun? Nah, kita coba pakai analogi yang gampang. Nah, kita pakai sebagai contoh ya teman-teman ya, di sini tuh kita pakai AI agent yang BitHero. Nah, harapan saya teman-teman dengan analogi ini ya, itu teman-teman tuh bisa memahami cara kerja kenapa harga itu bisa naik ya, bisa hijau dan bisa turun ya, atau merah kayak gini. Nah, sebenarnya konsepnya tuh gini loh teman-teman ya. Konsepnya itu, konsep yang paling sederhana adalah supply and demand. Jadi ketika ada sebuah supply ya, itu banyak tetapi yang butuh sedikit ya, artinya yang ngebeli itu sedikit, maka ya token ini nggak ada harganya gitu, nggak ada yang butuh soalnya. Jadi suplainya melimpah ya, jadi harganya pasti merah, turun gitu loh, karena nggak ada yang butuh gitu. Jadi nggak ada artinya. Beda cerita ya kalau banyak yang butuh tapi suplainya sedikit ya, suplainya sedikit. Misalnya di sini kan suplainya cuman total ya, ini total bilangnya sih 1 miliar token BitHero ya. Kemudian di sini kan yang mining banyak nih, ada berapa nih, 16.000 orang ya. Nah itu, tapi kalau dilihat dari market cap segini berarti kan banyak orang yang sudah ngejual ya. Jadi total ya, total pekerja tambang ini dikalikan harga tokennya itu ya, nanti kalau di total transaksinya kita nggak pernah tahu ya secara real itu nilainya per orang tuh ngehold berapa, karena kita nggak bisa ngecek satu-satu ya. Nah itu kurang lebih totalnya tuh di market capnya sekian ini 1,2 dengan jumlah minernya itu 16.000. Nah, ini menurutku ya memang kecil-kecil, meganya kecil-kecil, makanya nggak heran di sini ya teman-teman ya. Ini ada yang di atas 1% tuh udah pada hilang, artinya yang besar-besar udah pada ngejual. Ini sebenarnya udah mulai rada-rada sehat, cuman kan masih ada yang gede nih, 1.700.000-an ini ya. Nah jadi ya itu tadi teman-teman, kalau banyak yang mau naikin harga BitHero ya, yang pengen naikin harga BitHero ya teman-teman, kalau yang mining ya, khusus yang nambang ini, penambangan, teman-teman harus masuknya sekarang. Tetapi perlu dipahami, ketika teman-teman tuh masuknya sekarang, teman-teman akan mendapatkannya tokennya sedikit. Contoh punya saya nih, saya level 3 dapat per harinya tuh cuma 300-an token ya.
ya. Jadi per hari cuma dapat 1000 token kayak gitu teman-teman. Makanya ya ini udah 109 ya, berarti udah 109 hari, satu lebih dari 2 bulan. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi ya ini nilainya cuma 13 dolar nih harganya, karena udah mulai murah ya, kayak gitu teman-teman. Nah jadi teman-teman ya seperti itu. Nah makanya kemarin kalau ada event buyback ya, artinya jumlah tokennya itu akan dibeli oleh si developer, jadi akan ditambahi liquidity, uang gitu masuk lagi, dan mereka membeli sendiri tokennya, maka harganya pasti melambung ya. Contohnya kemarin di event Bibiru, nah ini kan dibeli kan, tapi ya sayangnya kita dipermainkan di sini. Habis itu dia ngejual ya, dia sudah mempersiapkan 1 atau 2 akun ya, 2 wallet yang siap ngedam ya, artinya menjatuhkan harga. Dia jual dengan supply ya, supply-nya itu yang jutaan kemarin itu, yang megang tokennya tuh berapa persen, itulah di atas 1% temennya. Nah, holdernya itu yang paling bahaya, itu yang bisa disebut dengan whale atau ikan pausnya itu. Makanya si ikan teri ini dan ikan lele di sini udah hancur nih di sini ya, teri dan lele ini ya, seperti itu. Nah jadi kalau teman-teman tanya kedepannya gimana gitu ya, ya sebenarnya kembali lagi itu, kalau si Xworld itu transparan ya, developer transparan dan mau memperbaiki problem-problem yang kemarin itu, yang misalnya kayak token swap, kemudian reward bermasalah kayak gitu, bisa diperbaiki, menurutku ya akan tumbuh lagi. Tetapi kalau itu belum diperbaiki, saya pun nggak banyak hal gitu yang aku lakukan di tiap hari di Xworld ya, seperti itu. Jadi kalau sekarang gimana, ya udah sekarang teman-teman mau fokus di mana gitu loh. Ya udah kalau mau yang sistemnya mining ya, penambangan kayak gini ya, teman-teman harusnya masuknya sekarang, jangan nanti udah di sini teman-teman baru nambang. Ya udah tinggal waktunya sedikit terus hancur. Kalau mau nambang harusnya dari sekarang ya, dari sekarang ini misal di Socialin X nih, teman-teman masuk sekarang, nanti kan nunggu sampai beberapa hari kumpulin dulu tokennya. Ini kan aku masih punya 23.000 nih. Ya udah aku keep aja, aku hold dulu, walaupun aku nggak yakin dia akan naik terus atau enggak. Kembali lagi nanti si Socialin X ini mau ada update event baru enggak. Di sini kan dia ngasih update nih, tapi sejauh ini kan update dia cuma kayak status ya, nggak mutu gitu ya, cuman ya udah dia ngomongin ini tapi nggak ada perubahan sesuatu yang bikin orang untuk pingin gitu ya, untuk menambang lagi di Socialin X misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman harus perhatikan ya, sejauh ini masih si Elon Musk ini masih oke, dan menurutku ini cukup sehat karena holdernya tuh semua di bawah 1%, bahkan ini ya paling tinggi aja cuma 0,05. Nah, ini menurutku cukup oke ya, cukup oke, tapi aku nggak yakin ya. Ini harus kita cek dulu nih teman-teman, ini harus cek di blockchain ya, apakah benar jangan-jangan holdernya itu sembunyi ya, kan bisa saja gitu, sembunyi ya, nggak ditampilkan di sini juga bisa. Nah apakah kita mau coba cek saja ya si ini Elon Musk ini benar-benar bagus, sehat atau enggak, kita coba cek. Nah oke ya teman-teman, jadi untuk Elon Musk ya, ini di sini kan ada beberapa alamat dompet ya, dan skemanya tuh kayak gini ya teman-teman ya. Jadi masih ada satu ini nggak nampil yang pegang 8,99 ya, hampir 9% ya. Ini si token yang ini. Nah yang ini teman-teman kita cek transfer, ada out ya ke mode. Nah ini dia ada transfer ya, inputan dari sini dari 42 menuju 84 ya. Dia pernah jual ini, kayaknya pernah jual atau nggak tahu ini punya developer atau enggak, kayaknya sih ya. Ya seperti itu, ada dua ini, yang 1 dan 2 ini mungkin dari ini ya tokennya ya, alamat tokennya, jadinya ini memang pada keluar semua merah semua ya, karena ini untuk ke dompet-dompet kita ya, ke player kayak gitulah. Tapi yang ini itu ada out ya, dia transfer out jadi masuk ke supply ini, kayaknya nyuplai ke dompet utama ini, yang merah gede ini teman-teman. Nah kayak gini kalau kita lihat. Tetapi kalau kita lihat modenya kayak gini, ini kan banyak sekali yang kecil-kecil ya. Nah kecil-kecil ini cuman kayaknya ya masih ordal ini masih ordal juga nih guys, dan segini banyaknya teman-teman. Nah, jadi Elon Musk ini kita nggak pernah tahu beneran ini tim dia atau enggak, karena kalau ngeliat dari skemanya ya begitu gitu kan. Cuman ya nggak tahu ya, ini bisa aja saya salah. Cuman kita cek di sini misalnya ada in out nih ya, ini bisa aja real player juga bisa ya, tetapi kan di sini ada tanda merah, ini kan biasanya tanda bahaya kayak gitu ya. Kita cek dulu di tempat lain. Nah ini ya teman-teman, kita cek di GMGN ya. Jadi memang 73 dipegang oleh yang tadi, yang kedua ini yang 8% tadi
ya. Nah, ini kan ada tanda-tanda nih ya, whale. Nah, ini juga nih diamond hand, ini yang nomor berapa nih guys, RGKZ. Nah, ini teman-teman ya, nomor 8 ini ya, RGKZ ini ada transferan nih teman-teman kayaknya nih. Kalau dia diamond hand ya, jadi dia yang ngehold ya, diamond hand tuh ngehold, tapi ini whale dan ini top holder juga masuknya ya, masih banyak whale ya. Ini masih belum pernah ngejual, artinya yang diamond hand tuh dia yang ngehold ya, seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada transaksi. Nah, ini ya teman-teman ya, jadi ada 8 dompet ini yang terhubung ya teman-teman ya, yang terhubung ini yang 73%, jelas ini yang punya developer. Kemudian B4GV ini yang nomor 10 ini teman-teman ya, ini masih anggotanya. Nah, WHTJ ini teman-teman. Jadi ada beberapa ya, yang 0,0 ini ternyata itu masih anggota ya, masih anggota dari punyanya developer Xworld. Kalau yang di sini sih masih aman lah. Jadi yang kelompok cluster ini masih anggota dari si, ya itu tadi yang aku bilang, masih anggotanya developer kayak gitu teman-teman. Jadi dia hold itu ada Elon Mode dan Socialin X ya. Ini teman-teman. Nah, ini masuk dalam cluster, kita cek transaksinya. Dia nambang ya, mining. Bisa aja ini normal ya, cuman kita tadi kok masuk dalam cluster ya. Biasanya kalau yang masuk dalam cluster tuh ya rada something lah kayak gitu kan. Nah, dia pernah ngejual ya mode dan Socialin X teman-teman, tapi kecil, cuman masuknya ini, jadi dia memang ngehold kayaknya teman-teman, cukup besar lah ini kayak gitu. Cuman ya ini tadi teman-teman ya, tetap ini ada whale-nya, cuman orang dalam, tetapi ini enggak terlalu besar, tapi ya cukup lumayan ya. Ini ada peringkatnya ini di sini. Ini ada beberapa yang dihilangkan lah, memang ada yang ditutupi kayak gitu ya, tetapi ya menurutku masih cukup aman kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk ke depan ya, untuk AI agent di Xworld ya, menurutku seperti ini teman-teman ya. Sejauh ini aku belum bisa kasih sesuatu selama si Xworld itu belum melakukan update tentang perbaikan ya, terutama untuk beberapa teman yang mungkin mengandalkan dari token build ya. Dan menurutku pribadi sebenarnya, ketimbang aku trading di sini ya, trading di AI agent, menurutku lebih baik aku trading di build ya, token build kayak gini ya, di perdagangan kayak gini mending di sini, karena menurutku apa, fee-nya kecil teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau, kita trading aja di sini kayak gitu kan, trading di build, kita beli build, dan menurutku fee-nya kecil ketimbang kita di world ya. World tuh fee-nya gede, tetapi kalau teman-teman mau mining ya, ini adalah saat yang tepat ya untuk membeli token world. Kenapa? Karena lagi murah nih ya, lagi turun loh teman-teman, harganya aja 0,06. Ini kita bisa aja beli 300 token gold ya, tuh cuman modal 19 dolar. Bayangkan kemarin kita harus modal sampai 25 dolar teman-teman untuk membeli 300 token gold. Makanya sekarang adalah saat yang tepat kalau teman-teman mau ngehold ya, ngehold atau nimbun dulu token gold ini kayak gitu, daripada besok-besok waktu harganya naik teman-teman baru butuh. Jadi kalau memang masih percaya di Xworld ya, lebih baik beli dulu nih token gold ya, daripada nunggu nanti-nanti kayak gitu teman-teman ya. Itu saran saja ya kalau teman-teman mau. Nah, jadi ya kurang lebih gitu dulu ya teman-teman ya. Saya nggak bisa ngomong banyak hal karena memang Xworld belum ngasih updatean yang menurut saya bikin saya tertarik untuk ngegas lagi gitu ya. Jauh ini saya masih main game, masih nyewain Xsprite, yaudah cuman gitu doang, nggak banyak hal. Bahkan saya kemarin kena jebakan Batman, jadi saya beli Xsprite ini insiden ya. Jadi saya sebenarnya niatnya nggak mau beli, tapi kemarin ada entah ada tombol apa, saya klik kok tiba-tiba membeli dan tidak ada konfirmasi. Jadi menurutku ini jebakan Batman, dan mungkin teman-teman juga ada yang kena gitu. Ada token gold kita yang nganggur ya, nganggur kayak gitu, terus tiba-tiba kita ngecek-ngecek pet kok di sini di bagian ekstrak, nah kayak gini kan, di sini kemarin ada kayak apa gitu, kita ngeklik jadinya wah kacau nih. Nah itulah yang menurut saya, jadi saya terus ya udah. Jadi saya harap ya Xworld mau melakukan update di sini. Kalau nggak ada update yang menurutku ya membosankan, dia nggak akan bersaing dengan aplikasi yang lain kayak gitu. Jadi sementara saya masih memantau saja, jadi saya belum bisa melakukan banyak hal. Yang jelas saya masih main beberapa games ya, yaitu tadi Chainers dan juga main di XP ya. Di XP saya lebih update ya, karena bikin konten ya, minimal kalau punya sosmed rame kan juga lumayan kayak gitu. Nah kalau teman bingung tentang XP, silakan linknya ada, join aja dulu kayak gitu, nanti panduannya tak perbanyak ya, walaupun dia belum listing dan kayaknya banyak sekali diundur ya.
ya nggak apa-apa lah, anggap aja buat promosi aja dulu ya, kayak gitu teman-teman. Oke, intinya tetap semangat, tetap cuan, dan ciao.